Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Masih korban sekarang? Tidak korban lagi? Korban perasaan? Korban daging sudah selesai ya? Tidak, mana tahu korban perasaan masih lanjut kan? Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur sore ini kita sehat, bisa lanjutkan kajian kita di Majlis Taklim Az-Zahra, kajian akidah di pekan ketiga. Mudah-mudahan semua ibu-ibu sehat, sehat lahir batin, sehat sakunya juga bu ya. Amin. Selawat iring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita semua berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sore ini kita lanjutkan kajian akidah. Jadi ibu-ibu yang mau bertanya nanti tulis pertanyaan, di akhir akan kita jawab insyaallah. Baik, kita lanjut tentang akidah. Bahwa dalam pekan sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana cara beriman kepada Allah. Di antara cara beriman pada Allah adalah meyakini sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini ada sifat yang wajib, ada sifat yang jaiz, ada sifat yang mustahil. Bagaimana mengartikan sifat wajib, mustahil dan jaiz ini? Bahasa mudah kita, kalau sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Allah. Apa bu? Sifat yang pasti ada pada Allah. Yang kedua ada namanya sifat mustahil. Apa mustahil itu? Pasti tidak ada atau tidak mungkin ada. Artinya Allah tidak akan bersifat dengan sifat itu semua. Yang ketiga bisa ada, bisa tidak. Tiga itu. Nah, kita fokus di sifat wajib. Sifat yang pasti ada pada Allah. Ada berapa sifat itu, bu? 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Berapa bu? 20. 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Sekarang saya akan jelaskan kenapa kita mengkaji sifat 20 ini, baru nanti sifat 20-nya. Manusia dari tidak tahu menjadi tahu itu minimal ada 3 sebab dia bisa tahu. 1, berdasarkan pengamatan indera. Ibu nampak saya masih muda, bu? Masih ganteng? Kenapa? Nampak dengan mata. Yang kedua, tadi ibu kan nggak tahu jadi tahu dengan melihat. Yang kedua, dengan logika, dengan rasio, dengan nalar. Begitu ibu berfikir tentang sesuatu, logika ibu pasti mengatakan, Ustadz itu karena nampak tadi saya bawa anak, pasti ada istrinya. Ya kan? Logika langsung berpikir. Tidak mungkin ada anak tapi nggak ada istri. Ya kan? Ibu berpikir di sini panas, tidak nampak matahari, tapi logika ibu pasti mengatakan ada matahari sebab dari panas. Setiap orang berfikirnya itu selama normal, bu, beragama atau tidak itu sama, bu. Mau agama apa saja, tidak beragama pun berfikirnya pasti sama. Contoh, saya dengan bapak saya, mana yang tua? Pasti bapak saya. Logika manapun begitu. Angka kalau tidak ganjil pasti nggak ada yang ketiga. Itu sama semua orang. Yang ketiga, dengan berita, atau dalam bahasa lain dengan khabar. Nah, khabar ini yang dia pasti valid, Al-Quran satu, hadis satu. Jadi orang tidak tahu, dia dapat berita. Ibu-ibu misalnya belum pernah ke
Malaysia. Di Malaysia itu kata orang, setiap orang yang datang ada Twin Tower. Tahu Twin Tower? Menara kembarnya itu. Setiap orang ke KL, kalau pulang dia ceritanya, saya main ke sana tadi. Setiap orang pulang KL, itu ada di situ. Maka berdasarkan berita, ibu percaya. Sehingga ibu tak tahu menjadi tahu. Yang keempat, ilham atau intuisi, atau bahasa lain pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Dari tidak tahu menjadi tahu, ini di antara sebabnya, Bu. Lalu kalau dengan indera, mungkinkah ibu lihat Allah? Dengar langsung? Merasakan langsung? Tidak. Maka kita tidak mungkin mengenal Allah dengan indera kita. Lalu dengan logika mungkin tidak? Mungkin tidak? Sangat mungkin. Contoh, ada makhluk ciptaan, pasti ada maka dengan logika ini mungkin. Dengan berita, dengan kabar Al-Quran dan Sunnah, mungkin atau tidak? Hanya masalahnya ibu kalau mengkaji langsung Al-Quran dan Sunnah tidak bisa. Kenapa? Karena keterbatasan. Maka yang paling mungkin dilakukan banyak orang melalui logika, nalar. Paham, Bu? Yang ini bisa, tapi ini adalah bagian orang khusus, ulama. Kita paling ketika dijelaskan ulama baru kita paham bahwa berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, Allah bersifat ahad contohnya. Ya, Bu? Yang keempat, ilham. Ini bisa juga merasakan keberadaan Allah, merasakan sifat Allah, tapi ini sedikit. Tidak banyak orang seperti ini. Maka yang paling umum dilakukan untuk mengenalkan Allah, mengenalkan sifat Allah dengan dengan nalar, rasio. Makanya dari logika ini ada hukum berfikirnya 3. 1, wajib. Bahasa kita pasti ada atau pasti iya. Yang kedua, mustahil. Mustahil ini pasti tidak ada atau pasti tidak. Yang ketiga, jaiz atau mungkin. Mungkin ini bahasa kita bisa iya, bisa tidak. Maka sifat Allah ada namanya sifat wajib, ada mustahil, ada jaiz. Paham, Bu? Kenapa muncul ada sifat wajib, mustahil, jaiz? Dari mana tadi? Cara manusia mengetahui sesuatu dari tidak tahu menjadi tahu, sumbernya pada diri manusia ada ini. Ada indera mereka, ada logika mereka, ada berita, ada ilham. Dan tak semua orang bisa. Yang paling semua orang bisa adalah Ini semua orang sama logikanya, Bu. Maka kita bicara dengan orang yang ateis, orang yang materialis, orang yang tak pernah mengenal Tuhan, ini bisa diajak berfikir. Nalarnya sama. Baik, setelah kita masuk yang seperti ini, baru kita masuk sifat yang 20 itu. Bahkan lalu atau sebelumnya sudah kita bahas sifat wajib. Yang bersifat pertama wujud. Apa, Bu? Apa arti wujud? Pasti ada. Apa dalilnya Allah pasti ada? Apa, Bu? Ada ciptaan, pasti ada pencipta. Tidak masuk akal. Ciptaan ada, pencipta tidak ada. Jadi sifat Allah pertama wujud, pasti ada. Maka ibu-ibu dimanapun ibu berada, dimanapun minta tolong, dimanapun berlindung, dimanapun berharap, Allah pasti Maka jangan pernah pesimis dalam hidup. Paham, Bu? Yang kedua, wujudnya Allah ini, adanya Allah ini pasti sebelum semua Kenapa? Makhluk ciptaan. Maka pencipta pasti ada sebelum adanya ciptaan. Sehingga Allah ini, Bu, ada tidak ada makhluk, dia wujud. Maka adanya Allah disebut wajibul wujud. Pasti
Ada. Sementara selain Allah tidak pasti adanya. Kenapa? Kalau Allah tidak ciptakan maka tidak. Kalau Allah ciptakan baru ada. Makanya selain Allah mumkinul wujud. Apa artinya? Bisa ada, bisa. Tapi Allah pasti ada. Paham, Bu? Pertanyaan. Bisa nggak Allah ciptakan Allah yang lain? Bisa nggak Allah ciptakan Tuhan juga? Kan Allah bisa. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu bisa nggak Allah menciptakan Allah satu lagi? Bisa, Bu? Bisa? Yakin? Anak-anak santriwati, bisa nggak Allah ciptakan Allah satu lagi? Bisa? Bisa? Yang mana betul nih? Bisa atau tidak? Kalau bisa berarti Tuhan kita jadi dua. Kalau bisa berarti Tuhan itu bisa diciptakan. Ya kan? Berarti kalau bisa diciptakan, keberadaannya tidak pas. Kenapa? Diciptakan. Yang namanya diciptakan, kalau diciptakan ada, tak diciptakan tidak. Bisa nggak Allah ciptakan Allah? Artinya Allah yang satu lagi bisa nggak? Enggak, Bu. Berarti Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Gimana? Kan Allah innallaha ala kulli syai'in. Allah berkuasa atas segala. Berarti yang tidak ada menjadi ada dengan kuasa Allah, semuanya bisa. Ya kan? Kalau Allah tidak bisa menciptakan Allah yang baru, berarti tidak berkuasa atas segala sesuatu. Betul? Bingung? Kalau bisa berarti Tuhan jadi dua. Kalau bisa berarti keberadaan Allah tidak pas. Berarti Allah ciptaan. Kalau ciptaan tidak pasti, sama dengan kita, ciptaan tidak pas. Berarti kita berharap kepada yang tidak pas. Maka kita pesimis berdoa. Ibu-ibu yakin nggak selama ini? Sementara adanya Allah itu bisa iya, bisa tidak. Karena diciptakan. Gimana coba? Bisa nggak Allah ciptakan Allah yang baru? Saya tanya, ini tiang laki-laki atau perempuan? Ada orang bilang tiang laki-laki, tiang perempuan? Tapi kalau ibu ini perempuan, ini laki-laki, bisa? Paham pertanyaan saya? Maka tiang ini tak bisa ditanya dia laki-laki atau perempuan. Allah juga begitu. Allah itu tak disifati bisa diciptakan atau tidak bisa diciptakan. Kenapa? Dia pencipta mutlak. Tidak ada pencipta selain Allah. Sehingga ini bukan bentuk pertanyaan. Ini jebakan Batman. Supaya apa? Orang ragu dengan Tuhan Allah. Kalau dia ragu dengan Tuhan Allah, akhirnya dia tidak bertuhan dengan Allah. Dia bertuhan dengan selain Allah nanti. Maka pertanyaan seperti itu pertanyaan yang sengaja dibuat meragukan umat Nanti pas penjelasan kudrah iradah saya jelaskan lebih lanjut. Pertanyaan tadi sebenarnya jawabannya mudah, bahwa pertanyaannya salah, jawabannya lebih salah lagi. Paham? Pertanyaannya sah. Makanya saya tanya tadi, tiang ini laki-laki atau perempuan? Pertanyaannya sah. Karena tiang tak bisa disifati laki-laki atau perempuan. Begitu. Pertanyaan apakah Allah bisa menciptakan Allah yang baru? Pertanyaan salah. Jawabannya iya atau tidak, keduanya salah. Paham? Kenapa salah? Nanti kita bahas. Baik, sifat yang kedua, Allah pasti bersifat qidam. Wujudnya Allah dahulu dibanding yang lain. Kenapa? Dia pencipta. Tidak mungkin ada ciptaan baru ada Allah. Pasti Allah wujud baru ada selain Allah. Maka Allah tidak bergantung kepada apapun. Yang lain baru bergantung kepada Allah.
Maka Allah dia tak berharap kita mau solat atau tidak, bagi Allah sama saja. Kita mau puasa, mau kurban, mau haji, mau zakat atau tidak, bagi Allah sama saja. Dia Tuhan juga, Dia maha segala-galanya juga. Ya Bu. Jadi jangan kira mentang-mentang saya rajin solat, Allah tambah hebat, Allah tambah sempurna. Enggak. Manfaat ibadah itu balik kepada kita. Ala bidzikrillah tatmainnul. Beribadah kepada Allah menyebabkan hati tenang. Hati siapa? Orang yang ibadah, bukan Allah. Baik, kita lanjut. Sifat Allah ketiga apa? Baka. Allah pencipta, Dia bukan ciptaan. Kalau Dia pencipta, maka wujud Dia tak ada akhirnya. Tapi selain Allah adalah ciptaan. Kalau ciptaan, Dia ada awal, ada akhir. Allah bukan ciptaan, maka tak ada awal, tak ada akhir. Tak ada punahnya Allah itu. Lagian kalau Allah mati, nanti anak kita siapa Tuhannya? Ya kan? Kalau Allah mati, misalnya 2000 tahun Allah hidup, tahun 2001 berikutnya tak ada lagi Tuhan. Siapa Tuhan untuk manusia di abad itu? Maka Allah mustahil mati. Pasti wujud Allah ke bahasa akidahnya baka. Paham Bu? Tiga. Yang keempat lagi, sifat Allah yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Mohon maaf, mukhalafatuhu bilil hawadis. Allah beda dengan makhluk, tak sama sikit pun. Ibu-ibu, kalau ngantuk masih dengar suara saya enggak? Kalau ngantuk, kalau tidur, oh, suara bakaruh yang terdengar. Tahu bakaruh? Ngorok. Allah Subhanahu wa taala tak pernah capek, tak pernah letih, tak pernah ngantuk. Kalau kita sikit-sikit ngantuk, sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit capek. Kalau Allah punya sifat makhluk, maka banyak kekurangan bagi Allah. Makhluk semua sifat dia menunjukkan kekurangan. Makanya tidak ada sifat Allah yang sama dengan makhluk. Oleh karena itu, apapun sifat yang dinisbahkan sifat makhluk kepada Allah, pasti sifat itu salah. Tidak ada yang benar. Maka jangan sekali-kali ibu bilang Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya betis, Allah punya ini itu segala macam. Kenapa? Karena semua itu sifat makhluk. Allah tak bersifat dengan sifat itu semua. Paham? Yang keempat lagi. 4 sudah. 5. Yang kelima lagi, qiyamuhu binafsihi. Apa qiyamuhu binafsihi? Dia bahasa kitanya berdiri sendiri. Bahasa lainnya tidak butuh kepada yang lain. Kalau kita, jangankan kepada Allah, kepada orang lainnya butuh kita. Saya kalau tak diingatkan Ustazah Silvi, nggak ingat ada pengajian hari Jumat di sini. Kalau misalnya tak disediakan air, saya tak bisa minum sore ini. Kalau tak dihidupkan mikrofon, saya tak tahu ini bisa hidup atau tidak. Untung ada yang pasang-pasang tadi. Maka setiap kita butuh kepada yang lain, tapi Allah dia tak butuh dengan apapun. Allahus Samad. Semuanya selain Allah bergantung pada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada apapun. Maka sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, kita mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, mau apa saja, bagi Allah kita kerjakan atau tidak sama. Manfaatnya tidak kembali kepada Allah, tapi kepada orang yang mengerjakan. Ketika zakat misalnya, orang yang membayarkan, dia belajar untuk merasakan perasaan orang. Ketika zakat, dia terhindar dari sifat kikir. Tahu kikir? Bakhil, pelit, saku berjahit. Orang kalau sudah kikir, kalau bakhil, kalau pelit, apapun perhitungan Bu. Kalau apapun perhitungan, biasanya hatinya keras. Ketika sudah perhitungan setiap segala sesuatu, dia sulit berjiwa sosial. Kalau sudah sulit berjiwa sosial, sulit dekat dengan siapapun. Betul?
Kalau sulit dekat dengan siapapun, ukhuwah Islamiyah sulit terbentuk. Sementara Allah ingin kita ini innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Makanya semua yang dilakukan dalam syariat Islam ini bertujuan bagaimana kita bersaudara dan menjaga persaudaraan. Makanya akad jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, semua akadnya jelas. Tidak boleh akad-akad itu menyebabkan pertengkaran, cekcok, menyebabkan orang iri satu dengan yang lain. Kenapa? Jangan sampai ukhuwah, persaudaraan, kebersamaan pecah gara-gara jual beli. Paham? Maka Allah tidak butuh dengan siapapun. Kalau kita butuh dengan Allah. Jadi sifat Allah qiyamuhu binafsi. Lanjut, wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Pasti Allah itu tunggal. Dia tak punya organ. Saya kalau tak punya leher tak bisa nafas, tak punya kepala nak nampak ibu-ibu, tak punya kaki tak bisa jalan ke sini, tak punya tangan tak bisa ngambil minuman, tak bisa main HP, sehingga tak bisa masuk ke grup-grup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak tergabung, tersusun dari beberapa organ. Jadi Allah itu, Bu, tak ada organnya, Bu. Tak punya kepala, tak punya tangan, tak tersusun dari beberapa organ. Dia tunggal secara zat. Yang kedua, dia tunggal, tidak ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, empat, enggak. Dia bukan kesatuan Tuhan, murni tunggal. Enggak ada Tuhan yang lain. Paham, Bu? Karena kalau Tuhan itu dua, bayangkan ibu ketika ingin buang air kecil, kata Tuhan satu, boleh dia buang air kecil. Kata Tuhan satu lagi, enggak boleh. Kira-kira sakit enggak perut ibu? Coba bayangkan 10 jam, dua Tuhan bertengkar tentang ibu mau buang air kecil saja. Kata yang satu boleh, yang satu lagi enggak boleh. Bertengkar lagi, boleh. Kata satu lagi, enggak boleh. Bayangkan setiap yang ibu lakukan Tuhan bertengkar. Ibu mau makan, kata Tuhan yang satu boleh, Tuhan yang satu lagi enggak boleh. Kapan ibu makan? Perut dah lapar juga. Bayangkan kalau ibu mau melahirkan, kata Tuhan yang satu boleh keluar, kata yang satu lagi enggak boleh keluar. Jangan-jangan ketuban dah pecah, anak dah keracunan. Maka mustahil Tuhan itu lebih dari satu. Jangankan Tuhan yang mengatur segalanya, Bu. Coba kalau ustaz dua di depan ngaji, ibu bingung dengar siapa? Apalagi saya ngaji akidah, ustaz satu lagi ngaji PPKN, ibu dengar yang mana? Maka mustahil, tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Tapi kalau Tuhan itu satu, keputusan dia, kehendak dia, kuasa dia enggak ada yang membatasi. Terjadi sesuai yang dia maha. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Maka Tuhan itu mustahil lebih dari satu. Paham, Bu? Oleh karena itu kita tak boleh menciptakan Tuhan-Tuhan yang baru. Kenapa? Al-Quran katakan Kul huwallahu wa ilahukum ilahu wahid. Tak boleh. Tuhan yang lain tak boleh. Maka manusia ini bisa saja mengklaim Tuhannya matahari, Tuhannya dewa, Tuhannya bulan, Tuhannya langit, Tuhannya batu, Tuhannya kayu, bisa saja. Tapi Tuhan yang benar pasti Allah. Dengan apa kita menentukan Tuhan yang benar itu pasti Allah? Paham pertanyaan? Kata si Anu Tuhannya dewa, kata si Anu satu lagi Tuhannya patung, kata si Anu satu lagi Tuhannya bintang, kata si Anu satu lagi Tuhannya bulan, kata si Anu satu lagi matahari. Dengan apa kita membedakan dan memastikan Tuhan yang benar di antara sekian Tuhan? Logika. Dengan apa? Logi. Kita bisa berpikir, Bu. Seperti Nabi Ibrahim contoh. Semua orang kampung pergi, tinggal Nabi Ibrahim. Lalu orang kampung pergi, dipecahkan semua patung, tinggal yang besar satu. Yang besar satu tidak dihancurkan, ditaruh kapak di patung yang besar. Pulang orang tadi ke kampung, nampak patung-patung hancur. Mereka tanya,
Ini siapa yang pecahkan? Ini pasti kerjanya Ibrahim. Didatanglah Ibrahim. Apa jawab Ibrahim? Coba tengok. Patung yang besar ada kapak di situ. Tanya sama patung itu. Kira-kira patung tadi bisa menyelamatkan diri tidak? Kalau dia tak bisa menyelamatkan diri, apalagi menyelamatkan kita. Sementara kita minta selamat kepada Tuhan. Betul? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jadi kalau kita minta perlindungan kepada Tuhan, Tuhan tak bisa melindungi dirinya, mungkinkah dia melindungi kita? Maka pasti tidak Tuhan. Maka Ibrahim cerdas dia. Sambil dia mengelak, sambil dia mengajarkan orang berfikir. Coba tengok, kalau Tuhan kalian memang Tuhan, pasti dia tidak akan hancur seperti itu. Kenapa? Kalau dia bisa melindungi diri, dia tak akan hancur oleh siapapun. Tapi karena dia bukan Tuhan, dia adalah permainan kalian, dia tak bisa berlindung, tak bisa menjaga dirinya, apalagi menjaga kalian. Maka pasti tidak benar Tuhan-Tuhan seperti itu. Ya Bu? Maka dengan apa kita pikir tuh? Logika. Makanya hukum akal ini Bu membantu kita dalam berakidah. Bukan akal sumber akidah, tapi membantu kita untuk berakidah yang benar. Karena kalau tidak Bu, semuanya bisa kita katakan benar. Oh iya Tuhan nih, oh iya Tuhan nih. Berhala, iya Tuhan. Patung, iya Tuhan. Matahari, iya Tuhan. Tapi dengan logika kita bisa menilai mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Dah berapa sifat Allah? Yang ketujuh lagi. Apa sifat yang ketujuh? Kudroh. Saya mulai tulis. Sifat kudroh ini bahasa kitanya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Maka Allah mampu menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sifat berapa nih nak? 7. Kudroh. Bahasanya menciptakan atau mengadakan yang tidak ada menjadi yang ada menjadi tidak Maka kita mati Bu, tadinya ada menjadi tak ada dengan sifat apa? Kudroh. Tidak ada menjadi ada dengan sifat kudroh. Makanya setelah salat ibu-ibu diajarkan doa dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa huwa ala. Tak ada Tuhan selain Allah. Dia esa, tak ada sekutu bagi dia. Dia yang berhak segala puji dan segala syukur. Dia yang berhak atas segala keagungan yang dimiliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu berkuasa menjadikan segala sesuatu tak ada menjadi ada dan ada menjadi tidak Kenapa? Ibu-ibu setelah salat mau berusaha. Ada yang mau bekerja di ladang, yang bertani, yang bertukang, yang berdagang. Kita semua berharap, kalau berdagang berharap untung. Yang menjadikan untung tadinya tidak ada untung menjadi ada untung adalah Allah. Yang menjadikan kita tak ada rizki menjadi ada rizki adalah Allah. Yang tadinya tak sehat menjadi sehat menjadikan adalah Allah. Begitu juga yang hidup menjadi tak hidup menjadikan siapa? Allah. Ketika kita baca itu setelah solat, semua kejadian dalam hidup mau terwujud atau tidak sesuai kemauan kita, kita ringan untuk terima. Kenapa? Karena kita mengakui semuanya ada karena Allah. Karena Allah yang menjadikan, Allah yang menyampaikan, Allah menjadikan tidak, sehingga kita tak ada kemarahan dengan apapun. Paham Bu? Makanya kadang ibu pernah dengar tak? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Dibaca habis salat. Pernah dengar zikir itu? Kenapa? Zikir itu artinya ya Allah, engkau raja segala raja. Engkau berikan kemuliaan pada orang yang kau kehendaki. Engkau tarik dari orang yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau mau. Engkau hinakan siapa yang kau mau. Semua kekuasaan, semua kebaikan berada dalam genggaman engkau. Makanya kita Bu meyakini bahwa yang memuliakan dan menghinakan itu Allah. Sehingga ada orang dia jadi hebat, dia jadi kaya, jadi sukses, jadi berhasil karena siapa? Allah. Itu arti kudroh itu Bu. Menjadikan tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak Paham?
Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Apa maknanya? Berkuasa mewujudkan yang tidak ada menjadi yang ada menjadi tidak Paham? Maka termasuk ibu-ibu yang tadinya tak ada rezeki jadi ada rezeki karena Allah. Yang tadinya tak ada sehat menjadi sehat karena Allah. Yang tadinya tak ada uang menjadi ada uang karena Allah. Termasuk sore ini tak ada tadi pasar berkah menjadi ada pasar berkah karena apa? Kudrah Allah. Lanjut. Yang ke-8, sifat apa? Iradah. Kita mengartikan Maha berkehendak. Allah berkehendak terhadap makhluk. Bahasa lainnya, Dia mengkhususkan terjadinya satu yang jaiz di antara beberapa yang jaiz. Tadi jaiz itu apa artinya, Bu? Mungkin ada, mungkin tidak. Ketika Allah jadikan satu terwujud untuk kita, itu dengan kehendak Dia. Contoh, saya sebelum lahir mungkin laki-laki dan mungkin perempuan. Sepakat? Sebelum lahir, sebelum di dalam rahim itu ditentukan laki-laki. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi dengan kehendak Allah, kemungkinan dua tadi Allah pilih satu, saya jadi laki-laki. Kehendak yang lain contoh, sore ini ibu-ibu sebelum berangkat tadi bisa berangkat ke sini. Yang kedua bisa nonton depan TV. Yang ketiga masih gembala sapi yang belum jadi disembelih kemarin. Dah selesai semua. Yang mana tahu masih tunggu-tunggulah Idul Adha besok satu lagi itu. Atau bisa jadi ibu pergi menemani bapak kerja atau masak di dapur. Bisa atau tidak? Semuanya masih mungkin. Tapi ketika ibu pilih satu di antara sekian, itu dengan kehendak. Begitu juga. Pernah enggak ibu-ibu minta tinggal di rimba panjang? Pernah enggak menduga kepada Allah bahwa ibu akan tinggal di rimba panjang? Enggak pernah duga dulu kan, Bu ya? Tapi rupanya nasib, setelah cari-cari rumah, rupanya rimba panjang yang paling pas. Ya kan? Enak tinggal di rimba, Bu? Enggak ada rimba lagi. Jadi kita tak pernah berfikir bahwa kita akan hidup di Pekanbaru, hidup di Rimbo. Maka ketika kita bisa hidup di Rimbo, di Pekanbaru, di Rohul, di Rohil, di Tembilahan, di Rengat, di semua daerah, Allah berkehendak kita hidup di Pekanbaru. Ada di antara kita, Allah berkehendak kita jadi PNS, jadi ibu rumah tangga, jadi pengusaha, jadi ibu-ibu sosialita. Ada yang sosialita sini, Bu? Kalau sosial banget ada, Bu? Jadi semua orang potensinya banyak. Termasuk ibu-ibu jadi orang kaya, orang kurang kaya, orang tak kaya sama sekali. Allah berkehendak. Ada kaya juga kan? Maka semua kita ada berilmu, ada tak berilmu, ada ilmu banyak, ada ilmu sedikit, semua dengan kehendak Allah. Termasuk, Bu, ketika kita sudah menikah, pengen punya anak atau tidak? Pengen tidak? Santriwati pengen tidak? Janganlah sekarang. Setiap orang nikah pengen punya anak, betul? Ketika punya anak mungkin Allah kasih laki-laki, betul? Atau perempuan, atau laki-laki dan perempuan, atau yang keempat? Tidak punya anak, Bu. Punya anak laki-laki saja, perempuan saja, laki-laki dan perempuan. Yang keempat, enggak punya anak. Ketika Allah jadikan kita satu di antara empat dengan apa? Sifat iradah. Ya, kira-kira, Bu, kulit saya ini sawo matang, sawo hangus atau sawo putih, Bu? Kulit kita mau jadi sawo matang, sawo hangus atau segala macam warnanya dengan kehendak Allah. Maka kita tak boleh, Bu, tentang kehendak Allah. Kalau tentang kehendak Allah berarti kita tak terima Allah berkehendak. Maka kalau tak terima, carilah Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah? Mau cari kemana? Tak ada. Maka Allah bersifat iradah. Apa arti iradah?
mengkhususkan. Berkehendak Allah mengkhususkan terjadi satu di antara beberapa yang mungkin terjadi dengan kita. Contoh yang mudah, saya jadi laki-laki, ibu jadi perempuan. Ya, ada yang punya anak, ada yang tidak. Ada yang anak laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang laki-laki dan perempuan, ada yang tak punya anak. Semua itu dengan iradah. Bisa membedakan kudrah dengan iradah? Kalau kudrah dari tidak ada menjadi ada. Kalau iradah, yang ada tadi dia dimungkinkan ada berapa kemungkinan. Allah jadikan satu di antara berapa kemungkinan dengan sifat iradah. Paham? Okey. Setelah iradah apa lagi? Ilmu. Okey. Allah punya sifat ilmu. Sebelum iradah ilmu, Bu. Sifat iradah ini, ibu perlu tahu ada dua hal. Segala yang terjadi pada makhluk itu ada dua macamnya, Bu. Dua kategori proses kejadiannya. Yang satu, ada campur tangan manusia makhluk. Yang kedua, tak ada. Tidak ada campur tangan makhluk. Contoh, hujan turun sore ini. Bisa enggak kita yang turunkan hujan? Mentang-mentang nampak di sana gelap, turun? Bisa? Kamu nak tahu kan, tekan remote-nya. Turun hujan. Atau pukul apa namanya? Apa namanya yang rara itu? Gong itu. Bisa enggak turun hujan? Sekarang angin berhembus. Bisa enggak kita menghembuskan angin? Tiup keras-keras. Bisa? Enggak bisa. Semua yang seperti itu tidak ada campur tangan manusia. Maka ini murni dengan iradah Allah. Murni dengan apa? Termasuk kita jadi laki-laki, jadi perempuan. Termasuk rizki yang Allah kasih ke kita. Dapat hari ini 10, dapat 6, dapat 5, dapat 4. Adalah pemberian dari Allah. Adalah murni iradah Allah. Enggak ada campur tangan kita. Makanya ibu kalau dikasih Allah berapa saja, terima. Kenapa? Kalau tak terima, yang susah kita. Sebab apa? Allah ngasih berapa dia mau. Kita tahu berapa Allah mau? Tidak tahu. Jadi berapa Allah mau, terima saja. Kalau kita tak terima, mau jungkir balik sampai 7 kali keliling, tidak akan merubah rezeki kita. Kenapa? Yang ngasih Allah. Sama dengan ibu mau ngasih anak misalnya. Ibu punya uang 1 juta. Anak ada 3. Kira-kira ibu ngasih anak bagi 3 atau kasihnya bisa berbeda jumlahnya? Bisa Kenapa bisa beda? Sesuai keinginan ibu. Betul tak? Ada anak menurut ibu saya kasih 500. Ada anak 200, ada 100. Betul? Kalau anak tidak terima, mak, masa saya cuma 100? Kira-kira menurut ibu gimana? Marah tidak ibu? Kesal tidak? Merasa ibu dilawan tidak? Gitu juga. Kalau Allah kasih, Allah tentukan nikmat dari rezeki kita, kita tak terima. Allah, oh berarti dia tak terima pemberian aku. Paham? Berarti dia tak ridha dengan pemberian aku. Apa kata Allah? Cari Tuhan yang lain oleh kalian. Bisa cari? Ini adalah murni keinginan Allah. Maka rizki kita semuanya murni keinginan Allah. Kita tidak boleh iri dengan orang. Jangan dengki dengan orang. Orang dapat uang banyak, dapat rizki mudah, jual belinya lancar, kita tak lancar. Enggak usah marah dengan orang. Enggak usah iri. Enggak usah pakai pelaris. Kenapa? Itu adalah pemberian Allah. Allah kalau beri, dia kasih sesuka di. Paham, Bu? Kita sama gitu, Bu. Ngasih orang sesuka kita, Bu. Maka ibu-ibu, kalau Allah kasih rezeki berapapun terima. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, betul nih. Dikasih senang, alhamdulillah. Dikasih susah, agak berat, alhamdulillahnya. Kenapa? Allah kasih sehat, kasih sakit, kasih senang, kasih susah, pemberian dia. Murni kehendak dia. Sehingga kapanpun kita susah, kita nggak sakit hati, nggak marah. Kenapa? Kalau kita marah, nggak akan berubah keadaan. Kadang-kadang, Bu, ada orang karena susah baru ingat Allah. Sudah susah baru ingat sholat. Sudah susah baru ingat agama. Tidak susah nggak ingat agama. Betul?
Maka kadang-kadang musibah itu di baliknya ada rahmat. Apa rahmat itu? Mengingatkan orang, mengenalkan orang, mengembalikan orang kepada Allah. Baik, yang pertama lagi. Ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia ini terjadi dengan Allah kasih setiap kita iradah. Apa namanya, Bu? Iradah dalam diri dikasih Allah. Lalu iradah ini bisa pilih. Iya, tidak. Kayak sore ini, hadir nggak ke pengajian Masjid Taklim Az-Zahra? Bisa iya, bisa? Iya. Biasanya ramai, sekarang nggak ramai. Ya kan? Rupanya ada pasar berkah. Ya kan? Maka hari ini ibu dengar pengajian atau tidak, bisa pilih atau tidak? Bisa. Betul. Iradah ini ada dalam diri setiap orang. Makanya iradah ini dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha. Allah sudah kasih tahu, ini ada jalur untuk kalian ikuti dalam hidup. Ini pola hidup beragama, ini pola hidup manusia. Ada yang lurus, ada yang tidak. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Kalian mau ikut yang mana? Dengan apa kita menentukan? Perbuatan pahala atau dosa, kita tentukan dengan iradah ini. Ya, Bu? Mengerjakan solat atau tidak, iradah ini. Bangun subuh atau tidak, iradah ini. Mencari rezeki halal atau tidak, iradah ini. Makanya ketika orang dia punya pilihan dalam hidup, iradah dalam dirinya untuk memilih. Makanya ibu hadir sekarang atau tidak, itu pilihan ibu. Bukan Allah yang menentukan ibu hadir atau tidak. Termasuk ini kakak-kakak ini dia belum nikah. Menikah atau tidak, menjadi orang tak pernah menikah atau tidak, itu pilihan dia. Jangan kira, oh sudah takdir Allah saya tidak menikah ustaznya. Tahu dari mana? Memang pernah tanya sama Allah? Atau pernah dapat apa WhatsApp dari Allah? Kamu tak akan menikah. Pernah gitu? Orang kan nikah, kita kenapa tidak nikah? Karena kita tak mau menikah. Pilihan kita. Mohon maaf, ibu ada yang kuliah, ada yang tidak, betul? Kenapa kuliah? Karena saya pengen kuliah. Yang tak kuliah, dia tak pengen lagi kuliah. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang kerja. Kenapa? Dia pilih, dia kerja atau ibu rumah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika nanti di akhirat kita dihukum Allah karena ada iradah dalam diri kita ini. Kita bisa pilih mau kerjakan taat atau tidak. Yang taat Allah kasih apresiasi, dikasih pahala, dikasih rahmat, masuk surga. Tapi yang tidak, Allah marah, Allah murka. Ketika murka, dia hukum, dia masukkan ke neraka. Ini sebabnya kita masuk surga neraka itu karena pilihan perbuatan di dunia. Taat atau tidak. Yang taat Allah suka, yang tidak taat Allah tidak suka. Maka ibu-ibu mengerjakan zakat, mengerjakan haji, mengerjakan solat, mengerjakan semua ketaatan, ibu yang pilih. Ibu yang mau. Kalau tak mau, Allah tak suka. Allah tak suka, dihukum. Allah hukum, masuk neraka. Paham, Bu? Maka jangan kira, Ustaz, saya ini kalau Allah bilang masuk surga, ya masuk surga juga. Ngapain saya sholat? Nggak boleh begitu. Kenapa? Ibu bisa pilih sholat atau tidak. Ibu bisa pilih taat atau maksiat. Paham, Bu? Jadi perbuatan yang kita buat dalam hidup ini ada campur tangan makhluk, ada sama sekali tak ada campur tangan makhluk. Paham, Bu? Yang ini tak usah kita urus yang nomor 2. Yang nomor 1 urusan kita. Sehingga ketika kita ingin cari rezeki, carilah. Soal ketemu atau tidak nggak urusan kita. Kenapa? Dia yang ngasih rezeki. Betul? Makanya saya pernah tanya ke ibu-ibu di sini. Orang pergi cari uang dapat uang atau tidak? Bisa iya, bisa? Tidak. Cari uang dapat uang. Cari uang tak dapat? Ada yang ketiga, tak cari uang? Enggak dapat uang. Tak cari uang? Dapat uang. Bisa begitu? Bisa. Kenapa? Yang ngasih uang siapa? Allah ngasih uang. Uang bagian dari rezeki. Paham? Tugas kita bukan menentukan kita dapat atau tidak. Tugas kita, kalau Allah suruh kerja, kita kerja. Allah suruh usaha, kita usaha. Usaha dengan rezeki nggak ada hubungannya. Paham, Bu? Usaha itu ketaatan. Allah suruh kerja, kita taat. Tapi Allah kasih rezeki atau tidak, urusan dia. Makanya nggak usah ini, Bu, nggak usah risih. Kalau ada anak, ngapain ngapal Qurannya kerja anak terus? Nggak mau dia kerjaan segala macam. Nggak usah risih, Bu. Kalau Allah mengasih dia rezeki, dia punya rezeki. Ya nggak, Bu? Nah, maka ada iradah. Iradah ada dalam diri kita. Makanya orang sering menyebut hidup itu adalah pilihan. Betul?
Sering kita nyebut itu. Memilih jadi orang sukses atau gagal. Memilih jadi orang makmur atau tidak. Memilih jadi orang berilmu atau tidak. Betul? Setiap orang bisa pilih. Maka bahasa lainnya ada ikhtiar. Pernah dengar? Ada ikhtiar, ada pilihan, ada memilih bahasa kita. Karena ada dalam diri orang iradah. Maka setiap orang di akhirat dihukum Allah berdasarkan iradah dia. Dia memilih yang mana? Paham, Bu? Orang yang taat dibalas dengan kebaikan, yang tidak taat dibalas dengan tidak baik. Oke, selesai di sini. Maka ibu-ibu kadang-kadang pernah dengar pernyataan, saya ngapain ibadah, Ustaz? Kalau Allah pastikan masuk surga, saya juga akan masuk surga. Kalau Allah pastikan saya masuk neraka, saya akan masuk neraka. Di sini ibu perlu tahu bahwa ilmu Allah adalah sifat mengungkap. Apa, Bu? Mengungkap atau menyingkap tabir, sehingga semua yang tertutup jadi tahu, semua yang tak nampak jadi nampak. Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi dengan makhluk semuanya Allah tahu. Sejak sebelum kita diciptakan sampai nanti kita masuk surga atau neraka, Allah tahu. Tapi perlu diingat, Allah tidak menentukan sebelum kita diciptakan si anu masuk surga, si anu masuk neraka. Allah cuma tahu. Artinya dari awal Allah Maha tahu siapa yang akan menjadi orang baik, siapa yang tidak. Tapi Allah tidak menentukan. Paham? Siapa menentukan baik dan tidak tadi? Kita. Ya kan? Menentukan taat dan tidak tadi dengan sifat iradah. Ilmu sifat menyingkap, sifat mengetahui. Yang tadinya tertutup, kita tahu nggak besok kita akan hidup atau tidak? Kalau Allah tersingkap bagi Allah, tahu besok itu kita hidup atau tidak? Tahu nggak bahwa ibu nanti dapat rezeki atau tidak? Kalau kita nggak tahu, kalau Allah tersingkap bagi Allah, tahu dia. Tahu nggak ibu kapan mati? Kalau tengok-tengok wajah, nampak-nampaknya ibu ini dekat-dekat semualah. Mencurigakan ibu-ibu ni. Jadi bagi Allah tahu siapa yang akan mati duluan, siapa yang matinya baik, mati tidak baik, Allah sudah tahu. Tapi Allah tidak siapa yang menentukan tadi? Kita pilih hidup baik atau tidak. Paham, Bu? Maka ibu-ibu jangan bilang kalau ada yang mencuri, ini sudah takdir Allah. Tidak, Bu. Kan yang milih dia, mau curi atau tidak. Ya kan? Mendapatkan cara baik atau tidak, dia yang pilih. Maka tak boleh bilang, kenapa kamu berzina? Sudah takdir Allah. Kenapa kamu mencuri? Sudah takdir Allah. Enggak boleh. Itu kurang ajar dengan Allah. Paham, Bu? Kenapa? Yang pilih berbuat maksiat dan tidak itu dia. Cuma Allah sudah tahu, orang ini jam sekian di tempat anu dia akan berbuat seperti itu. Orang ini hari Jumat, tanggal berapa sekarang? 15 Juli jam 4.30 sudah hadir di Majlis Taklim Az-Zahra. Sebelum kita ada, Allah sudah tahu, Bu. Paham, Bu? Beda antara tahu dengan menentukan. Sebagai pendekatan mudah aja, Bu. Bukan sama, pendekatan mudah. Biasanya yang pandai buat rumah siapa? Tukang atau arsitek. Arsitek itu sebelum jadi rumah ini sudah ada belum dalam pikiran dia? Sudah gitu arsitek itu, Bu. Belum ada rumah ini dalam pikiran dia, ini tiangnya di sana, ini ukuran sekian, ini miring sedikit, ini lurus. Ini nanti pakai baja ringan. Ini pakai tiang ukuran sekian mili diameternya. Dalam kepalanya sudah ada, Bu. Tapi ketika benda ini wujud dalam kepala arsitek itu, menurut ilmu ini sekian tahannya. Kalau tidak seperti ini bahannya, usianya 12 tahun. Kalau seperti ini bahannya, usia 15 tahun. Ada nggak dalam kepala arsitek? Ya. Tapi ketika benda itu sudah berlangsung, arsitek memprediksi ini 15 tahun. Betul nggak 15 tahun hancur? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Maka ibu-ibu, ketika ibu bertanya, Ustaz, masa Allah sudah tahu, masa Allah tak masukkan juga ke surga neraka? Bukan. Allah dahulu sudah tahu apa yang terjadi ke depan dengan kita, tapi dia tidak sama arsitek tadi. Dia tak menentukan gedungnya hancur usia 15 atau tidak.
tapi dia sudah tahu bahwa bangunan ini kalau dibuat sesuai dengan spek saya, usia 15 tahun. Kalau tidak, usianya 10 tak? Paham, Bu? Itu pendekatan pemahaman antara sifat ilmu dengan iradah. Dah paham nih? Baik, lanjut. Sifat apa lagi? Hayat. Sifat hayat. Sifat hayat ini sifat yang membenarkan semua sifat yang lain itu ada pada Allah. Yang membenarkan Allah bersifat berilmu, Allah punya iradah, punya kudrah, punya sama, basar dan kalam. Sebab kalau Allah mati, dia tak punya sifat iradah, kudrah, sama, basar, kalam. Paham, Bu? Allah pasti maha hidup. Kalau tidak hidup, sekedar ada Allah, dia tak bisa apa-apa, Bu. Maka ibu coba bandingkan, ada mayat satu, kemudian ada ibu berbaring satu. Apa bedanya keduanya? Fisiknya sama ada, tapi ibu bisa berbicara, yang satu lagi ibu bisa dengar, yang satu lagi ibu bisa nangis, yang satu lagi mau nangis, Bu. Janganlah nangis sekarang, nanti saya sedih pula nanti. Jadi Allah bersifat hidup, membenarkan semua sifat yang lain. Kalau Allah tak bersifat hidup, Allah tak bersifat hayy, tak bersifat kudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Baik, yang 11 lagi. Sifat apa 11? Sama. Apa sama ini? Maha mendengar. Jadi Allah mendengar setiap apapun berasal dari makhluk, Bu. Ibu bermunajat, ibu berdoa, ibu berzikir, ibu mengadu, ibu mengeluh, ibu bersangka, Allah dengar semuanya. Tak ada satupun yang Allah tak dengar. Maka suara lunak, suara keras dalam batin atau diucapkan dengan lisan, Allah dengar semuanya. Tak ada pengaduan ibu kecuali Allah dah. Maka ibu ketika minta pada Allah, mintalah dengan serius, karena setiap yang ibu minta Allah pasti dengar. Yang ke-12, Allah bersifat basar. Apa arti basar? Melihat. Jadi kita semua dilihat Allah, Bu. Bayangkan dalam hadis Nabi itu, andaikan ada semut hitam di bawah batu hitam, malam yang kelam, tak ada lampu, bagi Allah nampak, bagi kita jangankan semut hitam, batu yang tentu nampak lagi, ya kan, Bu? Maka bagi Allah apapun, di dalam apapun kita bersembunyi. Anggap ini baja, Bu, tiang ini baja, di dalam baja yang setebal ini kita bersembunyi, orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Jadi tak ada satu pun tempat ibu kecuali Allah tahu. Ya, Bu? Mau di mana saja ibu tahu, lihat, dengar apa yang ibu lakukan. Sehingga tak ada tempat, tak ada lokasi Allah tak tahu apa yang kita buat. Semuanya Allah tahu. Ya. Yang terakhir, yang ke-13, terakhir sore ini, sifat kalam. Apa arti kalam? Allah memerintah, Allah melarang. Diperintah kita sholat, dilarang kita berbuat riba, dilarang kita mencuri dan segala macam. Di mana ada perintah dan larangan ini? Dalam firman Allah. Maka kita temukan dalam Al-Qur'an, kita temukan dalam hadis. Jadi Allah memerintah, Allah melarang. Jadi Allah itu tak diamnya, Bu. Disuruhnya kita sholat, disuruhnya kita buat berbagai hal yang baik, dilarang kita berbuat yang tidak baik. Cukup 13 dulu. Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau ada orang menyebut Tuhan tapi tak punya sifat yang 13 ini, bukan tuh. Paham? Jadi sifat 13 ini membedakan mana Tuhan asli dan bukan tuh. Paham, Bu? 13 sifat ini mengenalkan ibu yang mana Tuhan dan yang mana bukan Tuhan. Jadi mengenalkan, membedakan. Dan sifat 13 ini menjawab bahwa ada berbagai kejanggalan atau berbagai kesesatan dalam mengenal Allah. Kalau ada orang mengatakan bahwa si Anu anak Allah, terjawab dengan sifat Allah wahda. Allah enggak ada Tuhan yang lain, satu aja, maka tak ada anak. Paham, Bu? Saya cukupkan, kita lanjut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada kertas yang masuk? Makasih saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjawab yang baik pertanyaan anak kita tentang Allah itu seperti apa? Allah tinggal di mana? Pernah nggak anak kita tanya, Bu? Tadi anak saya tanya, Allah itu di surga, Bi, katanya. Tadi pergi ke Mika An-Nur kan? Allah itu di surga, kata dia. Kira-kira gimana jawabnya? Maka anak-anak itu, Bu, dunianya dunia imajinasi, Bu. Betul? Dia membayangkan segala sesuatu itu dengan fantasi dia. Maka membayangkan Allah, menggambarkan Allah dengan fantasi saja. Nggak usah dengan jawab serius-serius betul. Pakai logika seperti yang 13 ini jangan. Nggak masuk di dia nih, Bu. Jangankan anak ibu aja belum tentu masuk yang ini. Jangan boleh pakai sifat Allah itu mana ya? Allah itu wujud, nak. Allah itu kidam, nak. Jangan begitu, Bu. Allah itu sayang dengan kita, nak. Allah itu dia Maha Rahman dan Rahim. Allah itu dia sayang dengan siapapun yang baik, sehingga kalau kita pengen belanja, kita mudah belanja. Nah, begitu aja membahamkan kepada anak. Dibayangkan dengan berbagai hal yang indah-indah. Karena Allah memang Maha segalanya, sehingga Allah mampu mewujudkan apapun. Lalu ditanya, di mana Allah? Nah, Allah itu dia Tuhan, dia pasti ada. Tapi Allah tuh nggak sama dengan kita. Kalau kita ada di mobil nih, ada di rumah kita, ada di taman kita, Allah nggak begitu. Kenapa? Allah itu dia ada, dia nggak sama dengan Dah gitu aja, Bu, nggak usah panjang-panjang. Panjang-panjang Ibu bingung sendiri nanti. Ditanya anak lagi, nanti Ibu bingung jawabnya. Jadi gambarkan saja dengan hal-hal yang sifatnya imajinasi. Ya, Bu, yang membuat dia tertarik, membuat dia menggambarkan bahwa sesuatu yang indah. Cukup itu. Sebab kalau dibayangkan Allah dia punya tangan, punya begini, nak, nanti Ibu repot lagi jawabnya. Allah di atas langit, atas aras macam, Ibu repot lagi jawabnya. Karena nanti banyak ayat menyatakan tidak begitu. Ya, Bu? Ya. Yang kedua, bila seorang istri ditinggal mati suaminya, menikah lagi. Oh. Apakah di akhirat si istri bisa jumpa kembali dengan suami pertamanya? Tergantung. Masuk surga dia atau tidak? Yang kedua, ibu masuk surga atau tidak? Kalau sama-sama masuk surga, baru mungkin jumpa. Kalau sama-sama tak masuk surga, masa jumpa di surga? Maka ibu bisa jumpa di surga kalau masuk surga. Tapi apakah mungkin jumpa lagi? Sangat mungkin. Bahkan di antara perdebatan ulama itu, dia dengan suami yang mana katanya? Kalau suaminya ada 2, ada 3, yang paling saleh dengan yang itu dia. Bukannya namanya soleh, Bu. Yang terbaik di antara suami-suaminya. Kan mana tahu menikah satu meninggal, nikah satu lagi pisah, nikah satu lagi meninggal lagi, nikah satu lagi 4 suami. Begitu ibu meninggal di akhirat, semuanya masuk surga. Ibu berjumpa dengan suami yang terbaik di antara yang 4. Atau ibu mau pilih yang mana, Bu? Semuanya pilih, jangan-jangan ibu pula tak kuat nanti. Dia pula bertengkar nanti. Makanya insya Allah terpilih satu terbaik. Ustaz, bagaimana hukum bila wanita nikah tanpa saksi pihak keluarga? Karena kondisi jauh dari semuanya dan faktor lain. Kita tengok dulu, tanpa saksi keluarga ini apakah diwakilkan atau tidak? Kalau diwakilkan tak ada masalah. Contoh, saya pernah nikahkan orang itu, walinya mewakilkan perwalian ke saya. Dia pengen nikah di KUA di Pekanbaru, cuma karena dia mumpung umroh, pengen ngambil berkah nikahnya depan Ka'bah. Perempuan itu bapaknya sebelum berangkat ngomong ke saya, Ustadz, ini anak saya mau saya nikahkan dengan laki-laki yang itu. Tolong nanti Ustadz jadi wali dia, menikahkan dia, menggantikan saya. Itu boleh, nggak ada walinya di situ. Tapi wali tak ada, tak memberi perwakilan, tidak minta pada wali untuk memberikan kerelaan mewakilkan ke siapa. Tidak boleh. Kenapa? Gunanya saksi itu untuk membuktikan terjadi pernikahan atau tidak. Itu satu. Wali gunanya adalah, wali itulah biasanya laki-laki. Kenapa laki-laki?
Karena yang tahu laki-laki itu laki-laki. Betul? Yang tahu bagaimana karakter laki-laki ya laki-laki. Perempuan nggak akan tahu karakter asli laki-laki. Dia merasakan bagaimana karakter laki-laki, iya. Tapi sesungguhnya gimana keinginan laki-laki dia belum tahu. Makanya wali itu laki-laki semua, Bu. Apa tujuan ada wali? Melindungi anak perempuan jangan mudah dia terkecoh oleh laki-laki. Paham, Bu? Karena mohon maaf, ibu-ibu ini mudah baperan kata orang sekarang. Digombal sikit, abang tuh paling ganteng di dunia kata dia. Gombal sikit, abang tuh terbaik di dunia ini. Padahal kalau diukur di orang komplek ini, kalau ada 102 laki-laki, dia nomor 101. Cuma karena kena gombal, di dunia dia yang terbaik. Gitu nggak, Bu? Perempuan gitu nggak, Bu? Makanya ibu-ibu itu kalau ada iklan paling mudah dirayu. Ada beli 1 dapat 2 misalnya. Lagi diskon 70%. Padahal harga itu dinaikkan orang 300%. Nah itu dipotongnya diskon 70%. Meskipun diskon, dia untungnya lebih banyak dibanding tak ada diskon. Tapi dasar ibu-ibu, bang lagi diskon tuh bang, besok tentu dapat diskon lagi je. Terpaksalah beli barang yang tak dibutuhkan. Terjadi, Bu? Makanya perlu wali dalam pernikahan, perlu saksi. Terakhir, sudah tuh pasar lagi. Apa yang bisa kita lakukan dulu, pernah meminta sesuatu seakan-akan terjadi. Tapi sekarang malah ingin sebaliknya, tidak ingin seperti yang diminta dulu. Ini orang ini galau nih, Bu. Apa mesti kita lakukan dalam kondisi galau itu? Istikharah. Musyawarah dengan orang baik, musyawarah dengan orang tua, dengan orang punya pengalaman, dengan orang yang sudah banyak mengetahui tentang apa yang akan kita lakukan. Makanya musyawarah itu nggak akan pernah buat kita rugi, Bu. Termasuk istikharah, Allah pilihkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau ada orang galau macam ni, maka serahkan urusan pertama musyawarah, yang kedua istikharah. Lepaskan pilihan kita kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ibu dapat pilihan terbaik. Mau suami pertama atau suami terakhir? Yang mana, Bu? Kata yang satu, saya pengen semuanya aja, Ustaz. Terima kasih, semoga manfaat. InsyaAllah jumpa lagi di bulan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.